upacara bendera Senin 28 Oktober 2024 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisan. Ya, siap, gerak. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Senin 28 Oktober 2024 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda 96 segera dimulai. Siap, dilanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maju, jalan. Di. Gerak. Di jalan depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Satu hadap depan, jalan. Kerjakan.
Menginginkan cita dipimpin oleh pembina upacara. Kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada dasar para pahlawan yang istimewa, para pemuda yang rela menaruhkan nyawanya untuk keadilan. Juga kita mendengar semua guru dan setiap guru yang ada di sekolah ini yang sudah diberikan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik adilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk kemenat, istirahat di tempat, gerak. Bapak-bapak guru, juga ibu guru, serta tata usaha yang sangat saya hormati, seluruh anak-anak yang saya cintai. Selamat pagi untuk kita sekalian. Syukur dan pujian kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh berada di sini, di tempat ini, untuk kita laksanakan apel berkaitan dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024. Pelaksanaan apel yang kita laksanakan hari ini itu mempunyai dasar. Dasar pelaksanaannya yaitu surat penegasan yang saya terima kemarin sore dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu dasarnya. Suratnya terlambat masuk dan diperintahkan di situ untuk mewajibkan semua satuan pendidikan menengah, bukan pendidikan dasar, pendidikan menengah, untuk melaksanakan apel bersama seperti ini dihadiri oleh semua
mulai dari Bapak dan Ibu guru tata usaha dan juga seluruh anak-anak. Dan dari kegiatan ini nantinya akan diupload di media sosial dan juga ada link yang dikirim oleh dinas provinsi ke setiap satuan pendidikan. Sekali lagi ini dasarnya. Di tingkat kabupaten kita ambil bagian. Kita sudah mengutus gurunya 1 orang, siswanya 10 orang. Ini partisipasi kita di tingkat kabupaten. Di tingkat pendidikan dasar mungkin ada surat-surat resmi, surat-surat tambahan berkaitan dengan apel ini. Nah, ini kewenangan di Kabupaten Manggarai. Kita mengikuti petunjuk yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dulu kepada anak-anak saya yang bertugas. Walaupun ada dadakannya, mohon nanti diedit bendera tadi itu sudah selesai baru di pertengahan tiang, tidak perlu itu diupload. Mestinya hitungkah kita menyanyi seperti apa. Ini perbaikan untuk ke depan. Bapak-bapak guru, juga ibu guru tata usaha serta anak-anak sekalian yang saya hormati dan yang sangat saya kasihi. Apa yang menjadi poin yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda ini? Sumpah Pemuda mengingatkan kepada kita dalam sejarah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, semangat dari para pemuda dalam perjuangannya, dalam upayanya untuk mempersatukan negara kita ini. Di situ ada sekian banyak sumpah, bukan janji, melainkan sumpah dari para pemuda dalam kaitannya dengan berbahasa satu, berbangsa satu, dan yang terakhir itu kita tadi sudah mengucapkannya. Ketika ini tidak diterima ketika itu, misalnya salah satunya bahasanya itu bukan satu melainkan banyak, maka komunikasi di negara kita ini agak sulit. Oleh karena masing-masing daerah punya bahasanya yang dipakai dalam konteks secara nasional, sehingga luar biasa peran dari para pemuda ketika itu dalam mempersatukan bangsa ini. Apa yang mau kita lihat dalam konteks sekarang ini? Boleh saya katakan, pertama, patriotisme, pengorbanan, jiwa semangat dari para pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas kita sebagai pelajar itu apa? Di dalam pelajar itu ada tugas-tugas yang diemban di tingkat satuan pendidikan itu seperti apa? Itu yang mesti harus dikedepankan dengan semangat rela berkorban. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang. Terkadang bicara soal rela berkorban, kata-kata yang mudah sekali untuk diucapkan, agak sulit memang untuk dilaksanakan. Pengorbanan dari kita sebagai
para penerus bangsa ini terhadap sesuatu. Di tingkat sekolah misalnya, pengorbanan kita terhadap teman yang lain. Misalnya ada yang jatuh, bagaimana respon kita terhadap siswa yang seperti itu. Ini pengorbanan juga. Ada hal-hal lain yang mungkin harus disampaikan dalam konteks siswa itu sendiri. Nah, itu juga mesti dilakukan dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran. Semuanya dipertaruhkan dalam konteks mengisi kemerdekaan ini, dalam kaitannya dengan para pemuda itu sendiri, semangat dan jiwa dari para pemuda itu sendiri. Bapak-bapak guru dan ibu guru yang saya hormati dan yang saya kasih, anak-anak sekalian, di tangan kalian ini masa depan semuanya. Jangan melihat hari ini, pandang 10 tahun yang akan datang. Pada saatnya engkau akan secara tidak sadar akan menjadi A, menjadi B, menjadi C, dan seterusnya. Itu berarti di pundak Anda juga negara ini akan diberikan beban, tugas untuk mengembangkan, membangun negara yang kita cintai bersama. Dalam konteks pendidikan misalnya, kalian akan menjadi guru. Bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi guru yang profesional, dan sebagainya. Menjadi pegawai di kantor, bagaimana dedikasi, semangat pengabdian, pengorbanan, bagaimana dia mempunyai kemampuan berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang dipertaruhkan di situ apa? Kompetensi. Di dunia usaha pun demikian. Yang dibutuhkan di situ adalah kompetensi. Kompetensi yang menjadi standar di dalam pelaksanaan tugas. Sehingga di perusahaan itu biasanya melalui seleksi-seleksi yang cukup ketat. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menjadi karyawan yang profesional, yang kompeten, dengan memiliki karakter yang baik, karakter yang cukup untuk pengembangan usaha. Dan banyak lagi dalam konteks-konteks lain berkaitan dengan semangat dari anak-anak dalam rangka mengisi pembangunan yang ada di negara kita ini. Orang tua hanya mendukung, membackup seluruh kegiatan yang kalian lakukan. Orang tua dengan segala jeripayanya, upayanya, bagaimana dia mampu untuk membiayai kehidupan dari anaknya dalam konteks pembelajaran. Kami, bapak dan ibu guru itu punya anak. Bagaimana pengorbanan dari kami sebagai orang tua berkaitan dengan anak. Anak itu adalah segala-galanya. Adik, kami kasih tahu. Saya juga dulu disampaikan oleh guru-guru kami dulu seperti itu. Anak itu adalah segala-galanya. Di dalam hati sebisa Bombay. Nah, seperti ini. Sehingga ketika ada pengorbanan dari orang tua, jawabannya dari anak-anak sekalian itu dalam bentuk kesuksesan. Ketika anak kami sukses dalam banyak hal, apapun yang ada pada kami, itu kami korbankan untuk anak-anak. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang diharapkan orang tua hanya satu itu tadi. Menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang bisa berbicara di depan teman-temannya.
ketika anaknya itu berdialog, berbicara dengan teman-temannya, dan dia bisa berkata-kata dengan baik, hati kami sebagai orang tua sangat senang. Ini penyampaian saya untuk anak-anak sekalian berkaitan dengan semangat itu sendiri. Mari bersama dengan SMK Widya Bakti kita sama-sama berjuang di sini dengan cara kita masing-masing. Cara kami Bapak dan Ibu Guru, cara kalian juga di dalam mengembangkan ilmu yang kalian cari. Kita datang ke sini dengan harapan bahwa setelah pulang kompetensi yang saya miliki harus seperti ini. Karena banyak sekolah selain sekolah ini yang mempunyai kompetensi yang lain. Tetapi kita memilih SMK Widya Bakti sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mencari ilmu pengetahuan yang kalian butuhkan pada saatnya nanti. Era sekarang ini zaman digital, teknologi, semuanya menggunakan seperti itu, teknologi komputer. Yang berikut berupa penyampaian dari saya dalam waktu dekat, tepatnya pada hari Senin, kita laksanakan asesmen bakat dan minat. Asesmen bakat dan minat. Pelaksanaannya secara nasional tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Dan kita pilihnya itu pada tanggal 5 November tahun 2024. Ada 50 siswa yang kita pakai, yang kita utus untuk melaksanakan kegiatan ini. Nanti ini akan dievaluasi, pada akhirnya akan dievaluasi. Seperti halnya asesmen di Suling Jar kemarin, ya, nah itu di raport pendidikan kemarin untuk Kabupaten Manggarai ada progres yang positif. Ada progres yang positif. Itu disampaikan sendiri oleh Pak Korwas dalam pertemuan kami beberapa hari yang lalu. Itu berarti anak-anak sekarang ada pemahaman yang cukup, ada pemahaman yang lebih berkaitan dengan itu. Yang berikut berkaitan dengan numerasi yang kemarin, literasi dan numerasi yang disampaikan kemarin. Sampai dengan saat ini belum ada penyampaian secara resmi tentang perubahan pelaksananya. Dan itu bukan hanya sekolah kita, seluruh sekolah di NTT belum dilaksanakan serentak. Yang dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara luring. Apa tujuan semuanya itu? Kalian bisa tahu anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu Guru juga tahu apa sasaran dari kegiatan yang dicanangkan, diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Hal-hal lain akan disampaikan kemudian, dan mari jadikan hari Sumpah Pemuda ini sebagai sumpahnya siswa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak yang berarti dalam proses pembelajaran di SMK Widya Bakti tercinta ini. Terima kasih, selamat pagi. Siap, gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Untuk negara
Marilah kita menyerahkan hati dan iman kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, sumber segala kerahiman, kami memuji kebesaran-Mu, mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh membawa kesegaran bagi kami dan keluarga kami. Puji syukur karena telah membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih untuk sepanjang hari. Jauhkan kami dari segala tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan biarkan lidah dan bibir kami mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang menghina orang lain. Tuntutlah setiap tingkah laku dan perbuatan kami, agar hari ini kami mampu bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa, ajarkan kami untuk selalu tahu berterima kasih, selalu ramah dan penuh kasih, menghayati iman dan mengamalkan dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, semua pemimpin barisan membubarkan barisan masing-masing. Barisan bubar.